Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas KPI tentang PT Astra International Tbk. Di sini ada Ade, Desi, Hana, Robi, Sinta, dan Timi. Saya Desi akan menjelaskan tentang PT Astra International Tbk. Jadi, PT Astra International Tbk ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terverifikasi pada 7 segmen usaha terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Lalu di sini, PT Astra memiliki visi dan misi. Visi yang pertama adalah menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Lalu yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Misinya adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. Nah, KPI yang akan dibahas di sini adalah bulanan, triwulan, dan tahun. Untuk range-nya, jika dia melebihi target atau setara dengan target, maka statusnya berwarna hijau, berarti dia sudah aman. Lalu untuk yang berwarna kuning, artinya dia kurang dari target, tapi tidak lebih dari 10%, yang artinya harus dilakukan evaluasi untuk bagian strategi pemasarannya, untuk ditindaklanjuti lagi, sehingga hasil yang didapat bisa mencapai atau melebihi target. Lalu yang ketiga, status merah, yaitu kurang dari target lebih dari 10%, yang artinya mereka harus melakukan evaluasi seluruh divisi yang terlibat di perusahaan dan diadakan rapat untuk menyusun inovasi dan strategi baru untuk ke depannya. KPI yang akan dibahas di sini adalah tahun 2016, 2017, sampai 2018. Yang pertama adalah tentang Honda yang akan dibahas oleh Robi, lalu yang kedua Toyota yang akan dibahas oleh Timi, lalu ketiga Daihatsu yang akan dibahas oleh Sinta, yang keempat Isuzu yang akan dibahas oleh Ade, lalu yang terakhir ada Peugeot, itu akan dibahas oleh Hana. Berikut adalah Key Performance Indicator dari Honda Motorcycle dalam range bulan. Nah, ini ada 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Bisa dilihat di sini untuk yang berstatus hijau ada bulan Januari, Maret, sama Mei. Itu sekitar 19,03%. Terus di sini ada yang berstatus kuning, yaitu bulan Februari, yang range-nya itu minus 6,19%. Terus sini ada yang berstatus merah, yaitu bulan April dan bulan Juni. Untuk bulan Juni itu minus 33,16%. Next. Nah, di sini untuk bulan selanjutnya, 6 bulan selanjutnya, di sini ada bulan Juli, Agustus, sama Oktober yang berstatus hijau. Dan untuk yang bulan Juli itu cukup besar, range-nya atau kelebihan targetnya itu sebesar 52,92%. Terus di sini ada yang bulan status kuning, yaitu yang paling besar status kuningnya itu di bulan September, yaitu minus 2,58%. Nah, di sini juga mengalami penurunan pada bulan Desember, yaitu sebesar minus 34,50% dan berstatus merah. Next. Nah, di sini Key Performance Indicator berdasarkan triwulan.
Di sini ada 3 triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Bisa dilihat di sini dari triwulan 1 sampai triwulan 3 mengalami peningkatan target atau peningkatan penjualan. Yang triwulan pertama itu yang paling kecil, itu di status merah, itu minus 17,30%. Dan yang paling tinggi peningkatannya itu dari triwulan 2, itu sebesar 9,92%. Next. Nah, di sini key performance berdasarkan tahun, kita mengambil 6 tahun, yaitu 2016, 2017, 3 tahun 2016, 2017, sama 2018, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2017 sekitar minus 1,64% dan mengalami penaikan kembali tidak cukup besar, yaitu sebesar 0,11%. Jadi yang turun itu di 2017 dan naik di 2018. Next. Nah, di sini text based key performance per bulan pada tahun 2018. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang berwarna biru itu adalah target dan untuk yang berwarna oranye adalah hasilnya. Nah, di sini ada 16%. 16% itu total range-nya, dan untuk total keseluruhan per tahunnya itu sebesar 1,07318 unit. Next. Baiklah, berikutnya untuk key performance indikator dari trend analisis market mobil Toyota bulanan tahun 2018. Nah, di sini dibagi menjadi 12 bulan dari Januari sampai Desember. Di sini kita dapat melihat ada statusnya berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, untuk warna merah, status warna merah itu terjadi dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan Agustus. Untuk status yang positif atau sesuai target itu ada di bulan Juli, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini terjadi penurunan atau kurang dari target itu paling besar terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak minus 30%. Sedangkan untuk target yang terpenuhi atau melebihi, yaitu terjadi pada bulan Oktober sebesar 17%. Lanjut. Di sini kita melihat pada KPI untuk triwulannya pada tahun 2018. Di sini dibagi menjadi 4 triwulan, yaitu triwulan pertama Januari sampai Maret, triwulan kedua April sampai Juni, triwulan ketiga Juli sampai September, triwulan keempat Oktober sampai Desember. Nah, di sini untuk triwulan pertama statusnya merah karena range-nya itu minus 27%. Sedangkan di triwulan kedua statusnya masih merah, itu minus 14%. Nah, pada triwulan ketiga terjadi peningkatan atau target terpenuhi, yaitu 2%. Untuk triwulan keempat, ini lebih baik lagi, karena target terpenuhi atau lebih dari triwulan ketiga, yaitu sebesar 13%. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan, dari setiap triwulannya terjadi peningkatan yang sangat baik, karena untuk triwulan terakhirnya, dia bisa mendapatkan lebih dari target sebesar 13%. Selanjutnya, di sini untuk KPI market trend mobil Toyota per tahunannya, di sini diambil dari 3 tahun, yaitu 2016, 2017, dan 2018. Nah, di sini untuk yang memenuhi target atau lebih dari target, yaitu di tahun 2016 dengan sebesar 16%, 2017
di statusnya kuning, range-nya itu udah minus 3%. Untuk tahun 2018, statusnya juga kuning, itu minus 5%. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan, untuk tahun 2016 adalah tahun yang paling baik untuk penjualan mobil Toyota-nya, karena memenuhi target atau lebih, itu sebanyak 16%. Sedangkan terjadi penurunan untuk setiap tahunnya, yaitu minus 3% untuk 2017, dan untuk di 2018 terjadi penurunan lagi, itu sebesar minus 5%. Next. Ini adalah KPI, Gauss Based KPI. Nah, di sini dibagi menjadi, saya diambil menggunakan gambar speedometer dengan 3 warna yang mewakili dari setiap tahunnya. Untuk warna biru, dia selesai tahunan tadi sebesar 16%, sedangkan untuk warna orange tahun 2017 itu penurunannya minus 3%. Untuk yang warna hijau adalah tahun 2012, penurunannya sebesar minus 5%. Selanjutnya. Berikut merupakan KPI dari mobil Daihatsu bulanan pada tahun 2017. Di sini dapat dilihat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk bulan Februari, Maret, Oktober, dan November memiliki status berwarna hijau karena melebihi dari target, yaitu lebih dari 0%. Dan untuk bulan Januari, April, Mei, Juli, Agustus, dan September memiliki status berwarna kuning, yang berarti kurang dari target, yaitu antara 0 sampai dengan minus 10%. Dan untuk bulan Juni dan Desember, kurang dari target dengan status berwarna merah, yaitu memiliki range lebih dari minus 10%. Yang dimana di sini dapat kita lihat bahwa untuk target yang paling besar terjadi pada bulan Februari sebesar 11%. Next. Selanjutnya, key performance mobil Daihatsu triwulan pada tahun 2017 yang dibagi menjadi 4 triwulan, yaitu triwulan pertama pada bulan Januari sampai dengan Maret, triwulan kedua April sampai Juni, triwulan ketiga Juli sampai September, dan juga triwulan keempat Oktober sampai Desember. Untuk triwulan pertama memiliki status berwarna hijau yang berarti melebihi dari target sebesar 8%. Dan untuk triwulan kedua, 3, dan 4, statusnya berwarna kuning, yang berarti kurang dan tidak mencapai target, yaitu antara 0 sampai dengan minus 10%. Yang dimana untuk triwulan pertama ini merupakan pencapaian yang paling besar sebesar 8%, dan untuk triwulan 2 dan 3 mengalami penurunan, dan paling drastis pada triwulan keempat, yaitu sebesar minus 6%. Next. Selanjutnya, KPI mobil Daihatsu tahunan pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Di sini dibagi menjadi 3, 2016, 17, dan 18, yang dimana ketiganya memiliki status berwarna kuning, yang berarti belum mencapai target. 2016 sebesar minus 3%, 2017 minus 2%, dan 2018 minus 6%. Untuk setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat besar, yang cukup besar, yaitu terjadi pada tahun 2017 ke 2018, paling tinggi pada tahun 2018 sebesar minus 6%. Next. Berikut merupakan text-based KPI tahun 2016 sampai dengan 2018 yang bisa dilihat digambarkan oleh
dua batang grafik yang berwarna biru dan juga orange. Yang berwarna biru merupakan target dan berwarna orange merupakan hasil. Yang dimana antara 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan secara terus-menerus sebesar minus 12%. Next. Selanjutnya ada data Isuzu KPI Isuzu per bulan pada tahun 2017 dengan bulan Januari sampai Desember. Untuk bulan Januari memiliki status berwarna merah karena target tidak terpenuhi dengan selisih minus 27,18%. Pada bulan Februari memiliki status berwarna merah karena target tidak tercapai dengan selisih minus 12,19%. Sedangkan untuk bulan Maret, kemudian Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember memiliki status berwarna hijau karena target telah tercapai dan di atas 10%. Kemudian untuk bulan April dan November memiliki status berwarna kuning karena target belum tercapai dan memiliki selisih di bawah 10% dengan masing-masing selisihnya itu minus 4,79% dan minus 1,39%. Next. Selanjutnya ada data KPI Isuzu secara triwulan. Pada triwulan 1 memiliki status berwarna kuning karena target tidak tercapai dengan selisih minus 4,57%. Pada triwulan 2 memiliki status berwarna kuning karena target tidak tercapai dengan selisih yaitu minus 9,46%. Pada triwulan 3 status berwarna hijau karena target telah tercapai dan sebesar 9,01%. Dan pada triwulan 4 memiliki status berwarna hijau karena target telah tercapai dan di atas 10% yaitu 11,67%. Selanjutnya ada data KPI Isuzu secara tahunan yang diambil pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pada 2016, status memiliki status berwarna kuning karena target tidak terpenuhi dengan selisih minus 4,91%. Pada tahun 2017, memiliki status berwarna hijau karena target mengalami peningkatan sebesar dengan selisih 2,54%. Dan yang terakhir yaitu 2018, status berwarna merah karena target tidak tercapai dengan selisih minus 13,11%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 itu mengalami peningkatan, sedangkan pada 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya di sini ada gauge Isuzu. Untuk gauge yang berwarna biru merupakan tren Isuzu pada tahun 2016 dengan persentase yaitu minus 5%. Dan yang kedua yang berwarna orange merupakan tren Isuzu pada tahun 2017 dengan persentase yaitu 2%. Yang terakhir merupakan tren Isuzu pada tahun 2018 dengan persentase yaitu minus 15%. Next.
Selanjutnya adalah Pujo. Dapat dilihat KPI Pujo pada tahun 2017 yang terpenuhi hanya terlihat pada bulan November dengan hanya terlihat pada bulan April dengan persentase range 80% dan selebihnya tidak terpenuhi dengan berstatus merah. Next. Selanjutnya KPI triwulan yang terpenuhi hanya pada triwulan kedua, yaitu bulan April sampai Juni, dengan persentase range 0%. Next. Dan yang terakhir adalah KPI tahunan mobil Pujo yang terpenuhi hanya pada tahun 2017 dengan persentase range yaitu 3%. Dapat dilihat juga terjadi naik dan turun setiap tahunnya. Next. Untuk teks Pujo sendiri terlihat juga terjadi penurunan setiap tahunnya, yaitu sebesar range 36%. Udah. Sekian dari kami. Ini adalah KPI yang kami buat dari annual report dari PT Astra International Tbk. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.